Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 termodinamika akan mempresentasikan hasil alat dari penerapan konsep termodinamika. Adapun anggota kelompok 2, yang pertama saya Bagas Junifer dengan NIM 2103446. Saya Nafim Mendaki dengan NIM 2103498. Saya Fauzan bin Edi Darson dengan NIM 2103454. Nah, adapun alat yang kami buat untuk proyek termodinamika ini adalah mesin pendingin sederhana, di mana mesin pendingin ini merupakan salah satu aplikasi dari hukum kedua termodinamika. Mesin pendingin ini beroperasi untuk mentransfer kalor dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Dengan melakukan kerja, kalor diambil dari daerah yang memiliki temperatur rendah, kemudian dibawa keluar ke daerah yang memiliki temperatur yang tinggi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut terkait alat ini, terkait bahan-bahan yang digunakan, kemudian juga cara membuat dan cara kerja alat ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, alat dan bahan. Yang pertama itu peltier sebagai thermal electricular, terus thermal pasta, fan, heatsink. Lalu untuk bahan alatnya sendiri menggunakan obeng, lem tembak, cutter, triplek, gabus, dan juga termometer dan adaptor untuk sebagai mengalirkan arus. Baik, untuk membuat alat pendingin sederhana ini, pertama kita sediakan dulu triplek untuk menyambungkan atau menghubungkan antara peltier di sini dengan heatsink dan juga fan yang berfungsi untuk mendinginkan heatsink nantinya. Nah, setelah kita hubungkan nih, kita bolongkan tripleknya, kemudian kita pasangkan dengan baut agar kuat. Nah, kemudian untuk tempat pendinginnya itu kita pakai gabus, kemudian kita bolongkan di bagian atasnya ini untuk dengan menggunakan pisau untuk memasukkan peltier yang ini, karena ini sebagai pendingin, untuk dimasukkan ke dalamnya nanti. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kabelnya ini kita hubungkan dengan kabel charger dengan kabel data dengan menghubungkan sesama positif ke positif dan juga negatif ke negatif. Nah, lalu sudah dihubungkan, nanti ini akan menggunakan lem tembak agar lebih dekat dan tidak ada udara dingin yang keluar dari rongga-rongganya. Terus menggunakan kabel data ini bisa dengan memasukkannya kepada kepala charger, dan bisa juga ke kabel data karena bisa juga ke power bank karena menggunakan kabel data. Mungkin tadi ada yang terlupa dari Bagas, itu menggunakan peltier ini jangan lupa dioleskan thermal pastanya di sini agar suhu ini bisa ditransferkan ke berbagai setting. Lalu untuk cara kerjanya akan dibacakan oleh Hanafi. Baiklah, cara kerja dari alat ini yaitu yang pertama ada komponen peltier, di mana peltier ini mempunyai dua bagian, yaitu hot side dan cool side. Di mana hot side melepas kalor sehingga panas, dan cool side yaitu menyerap kalor sehingga menjadi dingin. Di mana cool side dan hot side ini memiliki perbedaan 30 derajat Celcius. Apabila hot side 40 derajat Celcius, maka cool side akan bersuhu 10 derajat Celcius. Intinya peltier ini semakin
semakin dingin hot set maka akan semakin dingin cool set. Baiklah, untuk agar tidak overheat adanya Heatsink heatsink untuk menyerap panas dari Dan- peltir dan fan. didinginkan oleh fan. lalu untuk kerja alat ini yaitu dengan menyambungkan kabel data ke Adaptor. adaptor. Lalu di tegangan positif dari kabel data ini akan sebagai bagian yang panas dan tegangan negatif akan sebagai bagian yang dingin. Nah, ketika kabel dari peltir disambungkan ke adaptor atau kepala charger tadi, maka peltir akan bekerja dan akan menurunkan suhu yang ada di dalamnya. Ini bisa dilihat di sini. Ini peltirnya sudah membentuk uap-uap air di sini dan juga suhunya juga sudah dingin. Nah, ketika peltir ini bekerja, maka bagian atas dari sisi lain dari peltir ini akan memanas sehingga kita butuh kipas di atasnya agar tidak terjadi overhead. Nah, inilah fungsinya kipas di sini. Nah, kami menggunakan adaptor dengan spesifikasi 5 volt 2 ampere sehingga untuk peltirnya itu tidak sampai membuat bunga es. Hanya mencapai uap air dan juga walaupun tetap dingin. Nah, untuk hasilan lebih maksimal itu disarankan memakai adaptor dengan spesifikasi 12 volt 10 ampere agar bisa menghasilkan bunga es di dalam mesin pendingin sederhana ini. Baiklah, bentuk pengujian dari alat pendingin ini yaitu terdapat menyimpan air agar lebih segar dan terdapat juga dapat menyimpan obat-obatan yang memerlukan tempat yang sejuk. Mungkin sekian. Nah, itulah presentasi dari alat kami, alat project termodinamika kami dari kelompok 2. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam video ini dan juga dalam mempresentasikan tadi alat yang kami buat ini. Nah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah termodinamika akan mempresentasikan makalah dari alat yang telah kami buat. Sebelumnya kami telah membuat alat penerapan termodinamika yaitu berupa pendingin atau kulkas sederhana, dan pada presentasi kali ini kami mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Kami kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Bagas Juniper dengan NIM 2103446. Yang kedua, Fauzan bin Eli Darson dengan NIM 2103454. Dan yang ketiga, Hanafi Mukni Rashid dengan NIM 2103498. Dalam mata kuliah termodinamika yang diampu oleh Bapak Fakhrul Razi, SPD, MSI, PhD. Nah, langsung saja untuk pematerian pertama akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama itu ada tentang konsep termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang energi yang secara spesifik membahas tentang hubungan antara energi panas dengan kerja.
Nah, suatu sistem termodinamika adalah suatu massa atau daerah yang dipilih untuk dijadikan objek analisis. Daerah sekitar sistem disebut sebagai lingkungan. Batas antara sistem dengan lingkungannya disebut batas sistem. Dalam termodinamika ada beberapa pembagian sistem. Yang pertama, sistem tertutup merupakan sistem massa tetap dan identitas batas sistem ditentukan oleh ruang zat yang menempatinya. Kemudian ada sistem terbuka, yang pada sistem ini zat melewati batas sistem. Panas dan kerja bisa saja melewati batas sistem. Kemudian yang ketiga ada sistem terisolasi. Adalah sebuah sistem yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Sistem ini masanya tetap dan tidak ada panas atau kerja yang melewati batas sistem. Next. Kemudian selanjutnya ada proses termodinamika. Yang pertama, proses isotermal adalah suatu proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Nah, menurut Boyle, proses isotermal dapat dinyatakan dengan persamaan PV sama dengan konstan atau P1 P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Dapat dilihat grafiknya pada slide. Yang kedua ada proses isokorik. Adalah suatu proses perubahan keadaan gas pada volume tetap. Menurut hukum Gay-Lussac, proses isokorik pada gas dinyatakan dengan persamaan P per T itu konstan atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dapat dilihat grafiknya pada slide. Nah, yang ketiga ada proses isobarik yang merupakan proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Nah, menurut hukum Charles, persamaan keadaan gas pada proses isobarik dinyatakan dengan persamaan V per T itu konstan atau P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Next. Yang terakhir ada proses adiabatik yang merupakan proses perubahan gas di mana tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Nah, proses adiabatik ini mengikuti persamaan Poisson sebagai berikut. P gamma sama dengan konstan atau P1 gamma sama dengan P2 gamma. Nah, untuk grafik dapat dilihat di bawah di slide. Next. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang proyek kami yaitu berupa kulkas atau pendingin sederhana. Nah, kulkas ini merupakan mesin yang mengalirkan kalor di tempat yang bersuhu rendah ke tempat yang bersuhu tinggi. Proses yang terjadi itu berkaitan dengan pemindahan panas dan pengaliran kalor. Nah, mesin pendingin sederhana yang kami buat ini menggunakan bahan-bahan yang murah dan mudah didapat. Next. Nah, untuk alat dan bahan dan juga cara pembuatannya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Fauzan bin Lidason. Kepada Fauzan, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu alat dan bahan. Pertama, kita akan menggunakan bahannya yaitu peltier. Elemen peltier adalah komponen termoelektrik yang dapat memompa panas dari suatu sisi ke sisi lain sesuai arah arus yang diberikan. Prinsip kerja elemen peltier berdasarkan efek Peltier, Joule, Seebeck, dan Thomson. Ketika arus DC dialirkan ke elemen peltier, akan mengakibatkan salah satu sisi elemen peltier menjadi dingin, kalau diserap, dan sisi lainnya menjadi panas kalau dilepaskan. Seperti inilah gambar peltier tersebut. Lalu yang selanjutnya bahannya adalah heatsink, merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik lalu dipindahkan ke media fluida di sekitarnya, bisa berupa udara maupun cairan. Berarti inilah gambar heatsink tersebut. Lalu fan cooler atau kipas pendingin adalah alat untuk menjaga temperatur di dalam selubung komputer pribadi Anda.
kipas. Yang ini di sini kita menggunakan sebagai menjaga panas temperatur di heatsink. Kipas pendingin ini dapat membuat seluruh komponen perangkat keras terjaga dengan baik dan tahan lama. Seperti ini gambar fan-nya. Lalu selanjutnya itu lem tembak yang akan digunakan untuk merekatkan komponen-komponen ke bagian-bagian dinding-dinding kulkas yang akan dipakai. Ini terform sebagai media ruangan kulkas tersebut. Cutter untuk memotong, obeng nanti untuk merekatkan heatsink, peltier yang akan dan fan. Maka di situ ada terdapat lubang skrup untuk merekatkannya. Lalu termometer untuk mengecek suhu nanti dan kelembaban udara. Lalu thermal pasta yang akan digunakan untuk eh, dalam merekatkan peltier kepada casing digunakan thermal pasta sebagai media pengantar panas tersebut. Lalu adaptor, di sini kami menggunakan adaptor power pancas charger dengan kapasitas 5 volt 2 ampere. Prosedur pembuatannya tersebut itu menyiapkan alat dan bahan dibutuhkan, memotong triplek ukuran 10 kali 5 cm untuk meletakkan peltier dan heatsink. Lalu setelah itu kita ukur ukuran berapa ukuran peltier tersebut, lalu kita membuat lubang pada triplek dan styrofoam sebesar heatsink. Lalu sesudah itu memasukkan peltier ke dalam potongan triplek yang sebelum dimasukkan kita mengoleskan eh, pasta thermal pasta pada kedua sisi peltier. Nah, ini memberikan cairan pada kedua sisi, memasang baut dan sekrup untuk mengunci sink yang akan dipasangkan kepada peltier, memasang fan pada bagian sink yang besar, lalu menggabungkan alat yang sudah dirakit dengan styrofoam box. Kita menggunakan lem tembak di sini. Lalu setelah itu kita memasang adaptor pada peltier dan fan dengan jalur kabel positif peltier disambungkan dengan kabel positif fan, lalu disambungkan ke kabel positif kabel data. Begitu dengan kabel negatif. Pada gambar ini kabel merah sebagai kabel positif dan kabel hitam sebagai kabel negatif. Lalu sudah itu menyambungkan kulkas dengan adaptor, lalu kulkas siap digunakan. Setelah itu mengukur penurunan suhu dengan termometer digital. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fauzan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanafi. Kepada Hanafi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu cara kerja mesin pendingin sederhana. Yang pertama, ketika adaptor disambungkan ke aliran listrik, maka peltier akan bekerja. Sisi peltier yang berada di bagian dalam akan menurunkan suhu, sedangkan yang membangkitnya melalui sisi luar peltier. Yang kedua, thermal pasta yang sudah dioleskan sebelumnya bisa mengatur suhu yang disalurkan peltier agar tidak terlalu panas supaya tidak merusak peltier. Yang ketiga, panas yang dihasilkan kemudian akan diserap oleh heatsink dan dibantu dengan kipas sehingga tidak menumpuk pada komponen yang bisa menimbulkan overheat. Yang keempat yaitu panas kemudian disebarkan ke udara bebas oleh heatsink dan kipas. Selanjutnya yaitu proses tersebut akan berlangsung dan menurunkan suhu di dalam kotak pendingin sehingga terasa lebih dingin. Dapat dilihat pada tabel di berikut yang merupakan data suhu mesin pendingin sederhana. Pada waktu 0 waktu awal suhu yaitu 31,6 derajat. Pada waktu 1 menit suhu yaitu 31,5 derajat. Dan pada waktu 2 menit suhu berkisar 31,1 derajat. Dan pada waktu 3 menit suhu berkisar sekitar 30,6 derajat. Begitu seterusnya dari tabel. Next. Selanjutnya itu pembahasan data. Pada data yang telah diambil dapat dilihat jika suhu kulkas atau mesin pendingin turun 1 derajat Celcius tiap 3 atau 4 menit. Semakin lama proses berlangsung, maka akan semakin dingin suhu dalam kulkas. Agar suhu dapat turun lebih dingin lagi, dianjurkan untuk menggunakan adaptor 12 volt 10 ampere
dan bisa menggunakan lebih dari satu peltier agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Selanjutnya itu hukum dua termodinamika pada pendingin. Yang pertama, ada dua rumusan untuk hukum kedua termodinamika, yaitu rumusan Kelvin-Planck yang menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus secara terus-menerus, menerima kalor dari suatu reservoir dan mengubah kalor tersebut seluruhnya menjadi usaha luar. Pada pendingin, kalor akan dialirkan dari tempat yang bersuhu rendah ke tempat yang bersuhu tinggi atau panas. Rumusan Clausius menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin yang bekerja menurut satu siklus, mengambil kalor dari reservoir bersuhu rendah dan memberikannya pada tandon bersuhu tinggi, tanpa dilakukannya kerja dari luar. Hukum kedua termodinamika dirumuskan untuk menyatakan pembatasan-pembatasan yang berhubungan dengan pengubahan kalor menjadi kerja, dan juga untuk menunjukkan arah perubahan proses di alam. Dalam bentuknya yang paling umum, hukum kedua termodinamika dirumuskan dengan mempergunakan suatu fungsi keadaan yang disebut entropi. Eh, Jika delta S ialah perubahan entropi yang terjadi di alam semesta, maka bagi setiap proses spontan berlaku delta S AS besar dari nol. Dengan memandang alam semesta itu sebagai sistem dan lingkungan, maka dapat pula dikatakan bahwa untuk semua proses spontan berlaku delta S sistem plus delta S lingkungan besar dari nol, dengan delta S sistem ialah perubahan entropi sistem dan delta S lingkungan ialah perubahan entropi lingkungan. Ukuran penampilan dari sebuah mesin pendingin disebut koefisien performansi atau diberi lambang CP. Koefisien performansi merupakan hasil bagi kalor Q2 yang dipindahkan dari reservoir dingin dengan usaha W yang dibutuhkan untuk memindahkan kalor ini, sehingga dapat dirumuskan sebagai CP sama dengan Q2 per W, dengan W sama dengan Q1 kurang Q2, sehingga CP sama dengan Q2 per Q1 kurang Q2, dengan gas ideal sebagai fluida kerja. Sama tersebut menjadi CP sama dengan T2 per T1 kurang T2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah presentasi kami mengenai penerapan termodinamika pada mesin pendingin. eh, dan ini merupakan presentasi dari makalah kami. Jadi mungkin sampai di sini untuk presentasi dari kami. Kalau ada salah dan salah kata dan perbuatan kami mohon maaf. Kami dari kelompok 2 kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.